Alhamdulillahir rahimir rahman al-karimil mannan alladzi anzala ala 'abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yatahafazuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul kiram Raisul Mahad Nurul Hikmah Al-Masruriyah Bapak Kiai Taufik Nawawi beserta Ibu Nyai Sayyidi Habib Salman Al-Farisi Al-Jufri beserta keluarga yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Butang Baru Bapak Slamet Raharjo, dan juga yang sempat hadir juga kita hormati Bapak Kepala Desa Sukamaju Bapak Ari, dan juga kepada para asatid seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesabaran, ketabahan, sehingga bisa memberikan ilmu kepada putra-putri kita, ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Dan juga kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik ranting maupun MWC, Suryatan, Autan Fidiyatan yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, dan juga kepada seluruh wali santri Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah dan seluruh jamaah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang mulia, dalam acara yang baik, di tempat yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan dari awal sampai akhirnya acara kita pada hari ini berakhir dengan akhir husnul khotimah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat sering salam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an asbaha aziman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Maka saya mengatakan pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah pada perkumpulan yang mulia. Ya.
Perkumpulan yang mulia adalah perkumpulan yang dikumpulkan, yang dikaitkan dengan Al-Quran. Pada siang hari ini, Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah mengadakan khataman Yambu'a yang ketiga. Yambu'a tadi sudah dijelaskan oleh salah satu ustadz dari Pondok Nurul Hikmah Al-Masruriyah menjelaskan tentang Yambu'a. Saya tambahi lagi pengetahuan tentang Yambu'a, yang mana Yambu'a ini lahir dari desakan para alumni Yambu'ul Quran Kudus, Pak. Yambu'a ini pusatnya ada di kota Kudus, ya. Pondoknya namanya Yambu'ul Quran. Pendirinya adalah Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin di kota Kudus. Jadi kiblatnya putra putri bapak ibu semua yang ngaji itu pusatnya ada di kota Kudus, Jawa Tengah. Kalau bapak ibu ada rezeki dan punya kesempatan untuk sampai di kota Kudus, silahkan berziarah ke makam Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Al-Qudusi. Ya, itulah guru besar kita, guru besar Yambu'a. Dulu ketika saya berada di pondok tahun 1994 belum muncul metode. Akan tetapi ketika para alumni, saya jelaskan sejarahnya, Bapak. Ketika para alumni terjun di masyarakat, alumni kesulitan untuk memberikan cara mengajar putra-putri yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga pada tahun 2002-2003 kurang lebih, para alumni mendesak Romo Yai untuk membuat metode. Sebelumnya ditolak karena metode yang lain sudah banyak, tapi desakan itu terus dilakukan. Akhirnya muncullah metode Yambu'a tahun 2004, dan saya sudah menjadi alumni waktu itu. Nah, metode Yambu'a ini boleh digunakan oleh siapa saja. Siapa yang berhak ngajar di dalam metode Yambu'a, mereka adalah orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia boleh mengajar Yambu'a. Yambu'a tidak membuat sistem menjadi sulit untuk belajar mengaji. Ya, jadi siapapun boleh, nggak harus alumni dari Kudus, alumni dari Jawa Timur boleh, alumni dari Jawa Barat boleh, asalkan cara membaca Al-Quran sudah baik dan benar dan sudah bermusyafahah. Maka pengajar Yambu'a harus sudah punya kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lebih beruntungnya menggunakan metode Yambu'a, Bu. Putra putri bapak ibu tadi yang di khatamani dari yang pertama, kedua, dan ketiga, dan insya Allah akan berkelanjutan. Amin Allahumma. Insya Allah sanadnya muttasil, ya. Salah satu syarat diterima membaca Al-Quran adalah sihhatus sanad. Ilmu yang dipelajari anak itu harus jelas, ya. Perlu kami sampaikan bahwa Mbah Arwani itu silsilah sanadnya urutan ke-45, ya, ke-45. Kemudian urutan ke-44-nya adalah Mbah Munawir Jogja. Urutan ke-42-nya adalah Syekh Yusuf Ad-Dimyati. Terus naik terus, Pak.
sampai nanti menggunakan riwayatnya adalah qiraah Imam Hafiz. Imam Hafiz itu adalah generasi ketujuh. Yang pertama tertinggi itu adalah kalamullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun ke malaikat Jibril, malaikat Jibril yang kedua, kemudian turun lagi kepada Rasulullah yang ketiga. Rasulullah yang ketiga, kemudian yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Yang kelima adalah Utsman bin Affan. Yang keenam adalah Imam Asim. Kemudian ketujuh adalah Hafiz. Maka untuk mengawali pada siang hari ini, bukan di awal ini ya, di tengah-tengah kita perkumpulan pada siang hari ini, mari kita doakan guru-guru kita, penyambung sanad kita sampai Rasulullah, penyambung ilmu putra-putri kita sampai Rasulullah. Kalau Mbah Harwani itu generasi ke-45, guru beliau Romo Yai Taufik yaitu Romo Yai Izzuddin itu generasi ke-46. Ke-46 adalah putra dari Mbah Harwani, ke-47-nya guru beliau Pak Yai Taufik, kemudian 48-nya Pak Yai Taufik, putra putri kita generasi ke-48. Alhamdulillah jenengan mendapatkan ilmu yang murni, yang sanadnya sampai dengan Rasulullah. Alhamdulillah, sanadnya jelas. Syarat diterima membaca Al-Quran salah satunya adalah sihhatus sanad, sanadnya jelas sampai Rasulullah. Karena kalau tanpa seperti itu kita man yakhudil ilma an syaikhin musyafahah yakun aniz zaigi wa tashifi fi haram. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan musyafahah, yang bersambung dengan sanad, yakun aniz zaigi wa tashifi fi haram, maka insya Allah akan terhindar dari penyimpangan yang mengakibatkan bacaan kita menjadi haram. Maka mudah-mudahan putra-putri kita yang belajarnya sudah benar, sanadnya sudah benar, mudah-mudahan menjadi ahlul Quran ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita bersama-sama membaca Fatihah untuk guru-guru besar yang saya sebutkan tadi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi a'immatil qurra wa arwatihim wa turukihim wa jami'i muqri'il Qur'an wa qari'ihim min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an, khususan ila muqri'i Syekh Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi wa ila imamil qiraah al-masyhurah Imam Asim ibn Abin Najud wa rawihi al-Imam Hafiz bin Sulaiman qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa a'la darajatihim wa amadana bi amdadihim wa a'ada alaina min barakatihim. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sanad Mbah Harwani perlu pelajaran buat Bapak Ibu yang mau ngambil sanad Mbah Harwani, baca Fatihah ketika sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak boleh wakaf, harus lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang sudah tua, Pak, nafasnya nggak kuat, monggo betul nopo-nopo. Tapi bagi yang kuat, usahakan tidak berhenti. Itu Fatihah yang diajarkan oleh yang mengikuti sanadnya Mbah Harwani. Nah, mudah-mudahan putra-putri kita istiqomah menjaga ilmu yang sudah diberikan oleh Romo Yai Taufik beserta para asatid,
dan diterapkan dalam membaca Al-Quran sehingga menjadi ahlul Quran, dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Setelah sekilas tentang Yambu'a, tadi pesan Pak Yai Taufik, mudah-mudahan Yambu'a khususnya di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah bisa berkembang lebih baik. Maka saya pesan kepada guru-guru semuanya, para asatid, untuk selalu mengadakan evaluasi-evaluasi yang ada di dalam Yambu'a, dalam menerapkan metode Yambu'a. Silahkan bertanya, silahkan menghubungi siapapun yang bisa dihubungi, yang mempunyai kemampuan untuk menjawab. Insya Allah misi Yambu'a Nasrul Ilmi tidak ada yang menghalang-halangi. Kapanpun waktunya, insya Allah kami siap untuk membangun Yambu'a di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah. Mudah-mudahan barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'an asbaha adiman. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau seandainya melihat putra-putri seperti ini, jenengan bangga napa mboten, Pak? Bangga napa mboten, Bu? Bangga. Kalau jenengan punya anak putri 2, sekarang tak tes. Punya putri 2, giliran milih menantu. Yang satu dia alumni Yambu'a, bacaan Qur'annya bagus. Yang satu lagi dia seorang dokter yang mempunyai gaji puluhan juta setiap bulan. Datang-datang mau melamar putri ibu-ibu semuanya ini. Yang satu bawa Fortuner, yang satu bawa Supra tahun 2000. Kira-kira yang diterima yang mana, Bu, Pak? Dokter gaji puluhan juta naik Fortuner, sama satu santrinya Pak Yai Taufik yang baca Qur'annya bagus tapi naik Supra, soke mati gemblodak. Yes. Kira-kira sampean milih dokter, mantu dokter, nopo mantu santrine Pak Taufik? Monggo, milih pundi, Pak? Dokter apa alumni Yambu'a? Dokter. Padahal mau kita wis bangga-bangga. Wah, ngomone muga-muga anakku ahli Quran. Giliran kon milih mantu, milih dokter. Pundi iki Pak Kades iki? Tak ceritani, Pak. Nah, malah milih dokter. Padahal mau wis mantep-mantep milih ahli Quran, saiki malah milih dokter. Tak ceritani, Bu. Om boleh dokter sing ahli Quran. Enten, Bu. Tapi mboten ngelamar putrine jenengan. Tak ceritani, Pak. Bu, ada suami istri punya anak putri 2. Ya. Yang satu menantu dokter, dapat menantu dokter. Nah, terus ke. Akhirnya putrinya 2, milih satu didapatkan menantu dokter, gaji puluhan juta, tombakane Fortuner. Yang kedua, putri yang kedua, dientoke santrine Pak Yai Taufik alumni Yambu'a, mondok tulen dari PAUD sampai bosen, sampai mati neng pondok. Tombakane Supra. Akhirnya 2 berkeluarga ini terus menjalani kehidupannya masing-masing. Yang dokter, karena dia dokter spesialis gaji puluhan juta, itu dia bekerja di berbagai wilayah kota-kota besar. Kadang di Jakarta, Palembang, kadang sampai ke Singapura. Tergantung tugasnya di mana-mana. Sampai akhirnya terjadilah sampai di masa tua, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu ini yang menentukan. Yang menantu anak pondok cuma di rumah karena nggak punya kerjaan, bisanya cuma ngaji. Buka rumahnya itu karena ada ruang tamu, dibuka ada santri 2-3 datang ngaji. Sampai akhirnya ibu tua, ajal sudah hampir menjemput.
pasti akan mengalami yang namanya nazak sakaratul maut. Pas jatuh sakit, ibu yang anak tadi ngabari kakaknya yang dapat seorang dokter, Kak, ibu sekarang sedang sakit keras, ya, sudah tidak bisa lagi diberobatkan kemana-mana, di rumah sakit semuanya sudah menolak. Nah, apa yang disampaikan oleh anak yang berprofesi dokter, Bu, Pak? Yang disampaikan seperti ini, butuh dana berapa? Butuh dana berapa? Saya kirim. Karena menantunya dokter, orangnya kaya. Butuh dana berapa? Dibawa ke rumah sakit mana? Mau ke Singapura, mau ke Jepang, mau kemana? Saya kirim. Tolong berobatkan ibu saya. Tapi anaknya yang ngaji sudah tidak butuh uang, Kak. Anaknya yang bisa ngaji cuma duduk di samping ibunya sambil membimbing lafdzul jalalah. Bu, Allah, Allah. Di telinga seorang ibu adalah santrinya Pak Yai Taufik, karena hanya bisa ngaji, nggak bisa ngasih uang. Nah, itu bisa membimbing ketika kita mau dicabut nyawa kita dengan lafdzul jalalah. Allah, Bu, Allah, Ma, Allah, Ma, Allah, 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 sampai akhirnya dicabut nyawa seorang ibu, berakhir dengan lafdzul jalalah berkat anak santri sing tompakane Supra. Terus kemudian akhirnya meninggal dunia seorang ibu di pangkuan seorang anak santri karena santri, Bu, Pak. Diteleponlah kakaknya, Kak, ibu sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih juga kakaknya, maaf, saya belum bisa datang, saya harus ngoperasi seseorang, saya harus meeting sampai 3 hari ini. Nggak bisa saya pulang, saya mungkin pulang malam ketiga, kalau nggak malam ke-7. Yang anaknya santri bisa memandikan, sampai akhirnya mengkafani, mensolatkan, sampai memakamkan. Yang datang, kalaupun yang dokter itu datang, paling cuma ngurusi snack. Ya, mau ngaji karena nggak bisa ngaji. Ya. Maka kalau sampai cerita ini sampai di sini saja, Bu, Pak, kira-kira pilih mana sampean? Dokter Fortuner apa ngaji tompakane Supra? Angel. Oh, ngapusi ya Bang Ades, ngapusi. Ya. Maka disitulah niat kesungguhan kita itu, rasa mahabbah di Al-Quran itu gak akan bisa dibohongi, Pak. Kalau pengen jenengan itu benar-benar putra putrinya menjadi seorang hafid hafidoh, tunjukkan rasa mahabbah sampean kepada Al-Quran. Alhamdulillah ada beberapa santri yang saya bimbing yang hafalannya sudah banyak, itu rata-rata orang tuanya juga punya riyadoh dengan Al-Quran. Kalau ingin anak kita menjadi seorang ahlul Quran, maka bapak ibunya juga harus menjadi ahlul Quran. Kalau membaca nggak bisa, mendengarkan. Kata Romo Yai Sya'roni, santri kesayangannya Mbah Harwani, al-qari' wal mustami' syarikani. Yang baca, yang dengarkan pahalanya sama. Enak mana, Bu, Pak? Enak dengarkan apa enak baca? Hah? Tergantung mendengarkan sama membacanya seperti apa. Kalau yang membaca, maka wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada kalimah isma'u, ada fastami'u, istama'a yastami'u, itu artinya mendengar dengan memperhatikan. Kalau yang baca itu serius membacanya,
yang mendengarkannya juga serius, ora karo rokokan, ora karo dolanan HP, mendengarkan dengan serius walaupun nggak paham, maka pahalanya sama. Karena dilihat dari rasa mahabbahnya dengan Al-Quran. Tapi kalau yang membacanya serius, yang mendengarkan sambil main HP, sambil rokokan, maka pahalanya besar yang membaca. Kalau yang membacanya asal-asalan, yang mendengarkannya serius, maka pahalanya besar yang mendengarkan. Nah terus gimana Pak? Kalau sudah urusan dengan Al-Quran, hiraukan yang lain. Kalau sudah dengan urusan Al-Quran, hiraukan yang lain. Bahkan sampai ada hadis qudsi, man syaghalahul Quran, orang yang disibukkan dengan Quran sampai dia lupa meminta rizki kepadaku, a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Kalau ada orang ngaji Quran, ngurusi Quran, atas Pak Topik pokoknya ngurusi Quran terus, Quran, rampung yang buang ngapal ke Quran, pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran, sampai lupa, ya Allah berikanlah aku rizki. Allah berjanji, a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Allah akan berikan rizki melebihi yang meminta-minta. Alhamdulillah. Maka di Kudus ada slogan Quran kerawat, awak kerumat. Oh itu ditulis besar-besar. Mangke ditulis Pak Yai, Quran kerawat, awak kerumat. Angger Quran kerawat, mesti awake kerumat. Nek Qur'ane ora kerawat, awake ora kerumat. Itu slogan santri-santri di Kudus itu. Quran kerawat, awak kerumat. Ngaji terus. Sampai lupa meminta rizki, Allah janji, hadis qudsi, Allah akan memberikan a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin. Allah akan berikan rizki melebihi yang meminta-minta. Maka kita dikumpulkannya di sini adalah idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jenengan yang kumpul di sini, hadirnya di sini karena Al-Qur'an, karena rasa mahabbah dengan Al-Qur'an, maka insya Allah keluarganya jenengan semuanya dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan keturunan kita, keluarga kita, khususnya dari desa Butang Baru, desa Sukamaju, semuanya dijadikan oleh Allah min ahlil Quran ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Desa yang mulia adalah desa ketika di mana di situ banyak penghafal Quran, banyak ahlul Quran. Keluarga yang mulia bukan keluarga yang kaya raya, tapi keluarga yang di dalamnya ada pengkaji Al-Quran. Dana desa yang paling mulia adalah dana desa yang digunakan untuk ngaplopi penghafal Al-Quran. Jadi yang paling mulia tadi itu yang tadi itu Pak. Amin Allahumma amin. Asal diberikan kepada Al-Quran itu akan menjadi mulia. Pedagang-pedagang semua yang hadir ini kalau diniati untuk hormat anak-anak yang menghafal Quran digratisi, insya Allah min ahlil Quran. Amin Allahumma. Kayak pasarnya sing jajan yang digratisi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in yartabitu bil Quran. Kertas ini Pak, kertas ini akan menjadi hanya lembar tisu. Kadang dijadikan bungkus gorengan, kadang digunakan untuk lap yang gak jelas, terbuang sia-sia. Tapi ketika kertas ini sudah ditulis surat Al-Fatihah, dibawa ke kamar mandi gak boleh, memegang tanpa wudhu pun juga gak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau kertas itu sudah ditulis oleh siapa saja menggunakan tulisan Arab surat Al-Fatihah saja, maka kertas tersebut akan menjadi mulia. Air ini Pak, air ini pernah diteliti di Jepang. Yang neliti adalah Dr. Masaru Emoto, tiang Butang Baru mereka loh. Dr. Masaru Emoto, kalau nggak ada buka di Google dengan betul HP The Miracle of Water, Miracle of Water.
Nah, tulisannya MI. Nah, itu Dokter Masaru Emoto itu meneliti air. Ketika dibacakan doa-doa, ketika dibacakan Al-Quran, setelah diteliti, itu air itu muncul molekul-molekul yang bercahaya indah yang bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Maka kata Rasulullah, alaikum bisyifa'ini, Al-Quran wal asal. Kalau berobat pakai dua, satu Al-Quran, dua madu. Kalau ada sakit, bacakan Fatihah 7 kali, minum biidznillah, mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Amin Allahumma. Itu yang neliti orang non muslim, Pak, orang Jepang, Dokter Masaru Emoto, ngarang buku The Miracle of Water. Air yang dibacakan Quran itu akan menjadi, ketika diteliti menggunakan mikroskop yang besar, itu muncul molekul-molekul cahaya yang indah. Akan tetapi ketika dibacakan mantra-mantra haleluya, itu akan didengarkan oleh musik-musik dangdut. Ketika acara hajatan itu tambah domendem membeli. Ya, karena munculnya molekul-molekul yang tidak baik. Ya. Sekarang Pak, kita bayangkan kertas, air, dan otak manusia ini isinya air, Pak. Kepala manusia itu isinya air, darah itu air. Bagaimana seandainya otak-otak kita itu diisi oleh Al-Quran, maka jiwa kita juga akan menjadi mulia. Maka kata, sudah pantas seandainya para penghafal Quran, seandainya dia bisa menjaga Qurannya sampai akhir hayat, di liang lahat pun jasadnya utuh, tidak dimakan oleh hewan-hewan tanah. Putra putri bapak ibu semua yang ada di sini nih, yang kelihatannya masih kucel, tapi itu adalah mulia, anak-anak yang paling mulia, karena di dalam otaknya ada Al-Quran. Jaga Bu Pak. Saya tanya tadi kepada Pak Yai Taufik, Pak Yai Taufik, biasanya kalau sudah hatam kayak gini gimana Pak? Kadang yang lanjutkan, kadang ya pindah. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu wali santri yang anaknya menjadi khotimin khotimat pada siang hari ini, jangan berhenti Bu. Belum selesai. Putra putri Bapak Ibu baru khatam Yambu'a, baru tahu cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Yambu'a itu adalah thoriqoh baca tulis dan menghafal Al-Quran. Output terakhir Yambu'a adalah menghafal Al-Quran. Saya berharap 17 ya tadi Pak, 17 santri yang khataman tadi semuanya menghafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Saya pengen dapat kabar tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang 17 ini menjadi hafid dan hafidhah. Amin Allahumma amin. Jangan selesai, teruskan. Kalau saya yakin hari ini ada yang baru muncul rasa mahabbahnya, senang dengan Quran. Kalau diisi IPA, biologi, mungkin itu ilmu dunia. Kalau diisi Al-Quran akan menjadi mulia dunia sampai di akhirat nanti. Akan membawa kita, kedua orang tuanya, sampai ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Pilih Dokter Fortuner apa pilih sing iso ngaji Bu? Pilih Dokter Fortuner. Ya Allah, cik mantuk kabeh kok atas. Angel memang. Angel memang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gua batu, setiap gunung batu rata-rata di Indonesia ada guanya. Di dalamnya isinya cuma kelelawar, Pak. Tapi di dunia ini ada gua yang di dalamnya turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu gua Hira. Semua orang tua muda dari berbagai negara kalau ke sana impiannya adalah mengunjungi gua Hira. Malam yang
malam Senin, malam Selasa, malam yang seperti biasa tidak pernah kita rasakan sebegitu mulia. Tapi ketika malam diturunkannya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Cara baca kalau di jambu A, qadr. Tafkhim sambil belajar ya. Ro dibaca tebal, qadr. Nah, qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, malam yang diturunkannya Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Begitu luar biasanya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang paling banyak pahalanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa itu? Mereka adalah para ahlul Quran, para pembaca Al-Quran. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak disebut alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif dibaca satu alif itu saja pahalanya 10, lam 10, mim 10. Baca alif lam mim 30 pahala. Nah, satu Al-Quran ada berapa huruf, Pak? Satu Al-Quran ada berapa huruf? Ada yang pernah ngitung? Ada yang pernah ngitung? Saking bukan kurang kerjaan, saking pengen rasa mahabbahnya dengan Al-Quran, ulama-ulama dahulu itu ngitung hurufnya Quran. Alif berapa, ba berapa, tak berapa, sampai iya berapa, sampai jumlah hurufnya. Kira-kira ada nggak orang desa Butang Baru ini sing niat ngitung huruf ngono, malah dianggap kurang gawean. Padahal kita baru megang saja sudah wudhu itu pahala. Ulama dulu ada yang ngitung. Satu Al-Quran itu jumlah hurufnya kata Imam Syafi'i 1.027.000 huruf. Berapa, Bu? 1.027.000 huruf. Huruf yang terbanyak huruf apa? Huruf yang terbanyak adalah huruf alif. Jumlahnya 48.740. Nera percaya jenengan hitung, Pak, saya ini. Itu menurut Imam Syafi'i. Huruf yang paling sedikit di dalam Al-Quran huruf apa? Huruf Zo. Huruf Zo. Itu jumlahnya cuma 842. Terakhir huruf Zo pada surat Al-Insyirah, Angkodo Zohro. Habis itu nggak ada huruf Zo lagi. Kenapa perlu saya ceritakan? Kelihatannya jenengan akan mengatakan kok koyo kurang gawean ngitung huruf. Tapi begitulah ulama-ulama dahulu pengen menunjukkan rasa mahabbah ini nggone Al-Quran. Pak, saya senengnya itu cuma dengerin tilawah, monggo nggak apa-apa. Saya bisa baca, saya pengen baca, monggo nggak apa-apa. Saya pengen cuma nengok-nengok aja, Pak, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau habis maghrib aku pengenin delok-delok tok, rata apa-apa ke, monggo. Ulama dulu itu ada yang ngitung huruf. Kalau jenengan mau menggunakan riyadhah ngitung huruf, monggo. Ganjaran, Pak, ganjaran. Wudu megang Quran sudah pahala. Sampai buka melihat pahala. Daripada nyekrol TikTok. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya sekian huruf ini 1.027.000 huruf masuk ke tubuh putra-putri kita. Tubuh putra-putri kita akan menjadi mulia dunia sampai di akhirat nanti.
Ini tadi yang maju ke depan sini Pak, yang nyaksikan paling cuma satu desa, nggak ada. Nanti ketika di sana disaksikan oleh seluruh penjuru dunia. Ya. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu yaumal qiyamati tajan. Nanti jenengan akan dipakaikan mahkota oleh putra putrinya. Ya. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fid dunya. Cahayanya itu melebihi cahaya yang ada di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihada. Kira-kira apa yang akan didapatkan oleh putra putri para penghafal Al-Qur'an? Maka Bapak Ibu semuanya, nggak ada aset yang lebih berharga. Apa yang disampaikan Pak Kades tadi benar. Nggak ada aset yang berharga selain putra putri kita menjadi ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Tadi ada yang punya hafalan terbanyak. Tolong hati jenengan jadikan iri Bu. Anak sopo kayak nek kae tahun iki hafalan terbanyak, tahun depan anakku. Punyalah motivasi seperti itu. Jangan sampai Allah ora pengen. Tanamkan rasa mahabbah jenengan ning gone Quran, insya Allah putra putrinya akan menjadi ahlul Quran, akan mudah ngajinya. Kenapa anak-anaknya susah ngaji? Ngaji itu murni Pak, ilmunya benar-benar istofainahu min ibadina. Allah akan wariskan tsumma aurasnal kitabal ladzina istofainahu min ibadina. Orang-orang yang dipilih. Lah anak-anak ini tadi dipilih. Supaya dipilih tergantung jenengan. Nek jenengan seneng nek gone Quran, anak sampean dipilih jadi ahli Quran. Seneng Quran gimana? Banyak cara tadi sudah tak sampaikan. Mendengarkan boleh, membaca boleh, megang-megang tok molak-malik ya boleh, ngitung huruf boleh. Monggo. Karena sudah tua Pak, saya belum bisa baca Al-Quran. Banyak HP yang bisa dibuat gunakan untuk memperdengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan jenengan riyadhah seperti itu, putra putrinya akan mudah ketika belajar di pondok pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah. Ya. Kalau perlu bapak ibunya khataman 1 bulan. Bulan ini bapaknya juz 1 sampai 15. Ibunya 16 sampai 30. Bulan depan sebaliknya dikhususkan hadiah khataman untuk putra putrinya. Insya Allah putra putri jenengan akan menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu nggak bisa bohong Pak, nggak bisa bohong. Sampai jenengan pura-pura nggak bakal anak itu mudah. Karena benar-benar murni, kitab suci murni, hanya bisa masuk ke dalam ruh jiwa yang murni, yang suci, yang benar-benar punya rasa cinta kepada Al-Quran. Saya kita teko ini terakhir kisah durungnya ditutup. Dokter Fortuner, apa pinter ngaji? Alhamdulillah, ini peningkatan. Wedi nek mati ora di rumah. Iya, karena nanti tidak ada lagi yang diharapkan. Saat ini jenengan ngomong gaji puluhan juta, tapi ketika di akhir hayat, ketika sudah hari kiamat, kalau anak-anak yang menghafal Quran ini sampai di pintu surga Bu Pak, dia akan ngongak. Apa bahasa ngongak ini? Akan melihat di surga, mana bapakku, mana ibuku, yang tak cium kakinya, yang tak cium tangannya ketika aku khataman yang Bu Amanah, ada enggak? Kalau enggak ada, akan muncul perintah Allah, udkhulul jannah. Nah, kamu masuklah ke surga. Lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan mau masuk ke surga sebelum kau datangkan bapak dan ibuku. Niku anak sing soleh Pak, anak solihah. Anak-anak tadi yang ngapalin Quran, kalau sudah sampai di depan pintu surga itu akan nengok, bapak ibuku mana ada enggak? Kalau enggak ada, enggak akan mau masuk ke surga. Lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, ngosek bapak ibumu iki kakean dosa, masuklah itu di neraka, masih menyelesaikan urusan dosanya. Udkhulul jannah, masuklah ke surga. Nak, sampai 3 kali seorang anak diperintahkan masuk ke surga. Anak yang soleh, solehah, ahlul Quran, dia tidak akan mau masuk ke surga dan akan menarik kedua orang tuanya kalau orang tuanya di neraka. Wa syafa'ahu bi syafa'atin asyrota min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar.
keluarganya yang dimasukkan dalam neraka, anak itu mampu memberikan syafaat kepada keluarganya yang dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah neng donyone dijamin kali Gusti Allah, diberikan melebihi yang minta-minta. Di akhiratnya nggak cuma dia yang dijamin, bapaknya dijamin, ibunya dijamin surganya. Anak sing soleh-soleha. Dokter Fortuner kok pinter ngaji, Bu? Nanti sudah nggak ada lagi kita. Kalau sampean sudah nazak, sudah nggak ada lagi nafas, sudah tersengal-sengal. Sampean jek iso nawani, "Ibu, tukoke Pajero apa Fortuner?" Iso jawab. Pun mboten saged jawab. Anak yang pinter ngaji inilah yang bisa bimbing, nggak akan nawari macam-macam, cuman Allah, Allah, sampai akhirnya ditutup matanya, diakhiri dengan kalimat lafzul jalalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita punya semangat. Sekarang ini penghafal Al-Qur'an sudah minoritas, Pak. Saya kemarin bincang-bincang sama Pak Yetaufik. Ayo Pak Yetaufik, bareng-bareng kita wujudkan, kita syiarkan Al-Quran yang sudah tidak menjadi sudah tidak menjadi hal yang menarik. Bendino kok Quran wae. Arep dadi apa? Arep iso apa? Hati-hati, kualat sampean. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu multaqo Yambu'a Nasional yang pertama, putra Mbah Arwani namanya Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani menyampaikan seperti ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya semangat untuk menjadikan putra-putrinya penghafal Al-Quran. Man 'allama waladahu ayatan min kitabillah. Barang siapa yang mau mengajarkan anaknya, membimbing anaknya, mengarahkan anaknya belajar Al-Quran, kana lahu ajruhu haitsuma tuliyat, maka pahala yang jenengan dapatkan setiap huruf sing ngaji anak di pondok pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah, pahalanya kepada jenengan. Jenengan mondok ke anak di pondok Nurul Hikmah Al-Masruriyah ini, kalau dia ngaji itu pahalanya nggak cuma buat anak, Pak, tapi kepada bapak ibunya. Bahkan nanti ketika jenengan sudah meninggal, kok anaknya masih istiqomah ngaji, maka itu pahalanya juga akan mengalir pada jenengan. Wa kutibalahu bara'atun minan nar. Dan kalau jenengan ini banyak dosa, banyak kesalahan di dunia, anak itu juga akan menjadi penyelamat jenengan dari api neraka. Dan ini untuk para asatid yang istiqomah, Bapak Ibu guru semuanya, wa qadal muallimul ladzi 'allamahu iyyaha, dan juga kepada para pengajar semuanya yang istiqomah, karena pahala yang sudah Bapak Ibu berikan kepada putra-putri, sejatinya pahalanya juga akan kembali kepada para asatid. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan para asatid diberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan. Putra-putri kita juga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus terakhir sebelum saya tutup, kepada Bapak Ibu semuanya, ketika mempunyai niat putra-putrinya ingin dijadikan ahlul Quran, entah mulai dari segi makna, segi menghafal, apapun torekohnya, saya mohon satu, ini zaman modern, kadang tujuan baik bisa digagalkan karena niat yang tidak baik. Jangan sampai punya niat seperti ini, hilangkan. Anakku mau tak jadikan penghafal Al-Quran, ben kuliah gratis.
Ada sekarang kuliah bagi penghafal Quran itu memang gratis, ada. Tapi jangan sekali-kali punya niat seperti itu. Itu benar-benar dilarang langsung dari Romo Yai Ulin, Romo Yai Bab. Kalau menghafal Al-Quran benar-benar memang seneng dengan Al-Quran dan niat pengen mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memotivasi anak boleh, tapi bagi orang tua yang sudah dewasa jangan sekali-kali punya niat Al-Quran dengan dunia. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan perjualbelikan dengan harga yang sedikit. Dunia ini harganya sedikit. Kalau ada tawaran, kalau anaknya hafal Quran masuk tentara tanpa tes, masuk polisi tanpa tes, memang ada. Tapi jangan sekali-kali niat mondokkan anaknya di Nurul Hikmah Al-Masruriyah menjadi penghafal Al-Quran hanya karena pengen kuliah gratis, hanya pengen jadi tentara gratis, jadi polisi gratis. Hindarkan. Pokoknya niat, bersihkan hati, niat rasa mahabbah, senang dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya kita nanti digolongkan min ahlil Quran ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mau'idhah hasanah pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.